Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita masih dalam keadaan sehat. Allah berikan nikmat sehat ya. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting atau Google Meet ya. Google Meet ini. Oke, untuk presensi silakan kalian bisa scan barcode terlebih dahulu ya. Untuk presensi hari ini, silakan kalian bisa melakukan presensi. Saya beri waktu 1 menit. Silakan. Oke, untuk modul 10 ini, pertemuan ke-10 ini ya, kita akan mendiskusikan membahas tentang perlindungan dan pencegahan cybercrime ya, kejahatan di dunia maya ya. Di mana memang di sini pemerintah sudah mengupayakan ya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ya untuk melindungi konsumen, baik konsumen maupun masyarakat umum, masyarakat awam di dunia maya. Jadi untuk garis besarnya ada 2 pembahasan, perlindungan dan upaya kriminalitas cybercrime, kemudian pencegahan dan penanganan cybercrime itu sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah secara umum, mahasiswa mampu memberikan solusi tentang penanganan perlindungan dan pencegahan cybercrime atau di kognitif 3 ya. Untuk upaya perlindungan dan pencegahan cybercrime sendiri, pemerintah sudah membuat peraturan pemerintah, kemudian undang-undang ya, untuk melindungi khususnya masyarakat umum ya, masyarakat awam di dunia maya. Memang kebijakan Indonesia, pemerintah Indonesia adalah kebijakan dalam perundang-undangan ya. Memang itu harus mutlak ya, diperlukan oleh para penegak hukum di dalam pemerintahan Indonesia yang bertindak atau menindaklanjuti khususnya pelaku kejahatan di dunia maya. Untuk cybercrime sendiri memang itu adalah kejahatan-kejahatan yang kerah putih ya, kadang-kadang sulit untuk ditelusuri ya bagi orang-orang awam. Kasus kejahatan dunia maya tahun semakin meningkat ya, maka dari itu sejak tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk memerangi kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Kita ketahui bahwa saat ini sudah berlaku undang-undang tahun 2008 ya. Tahun 2008 mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, yang merupakan babak baru pemerintah dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi. Oleh sebab itu, bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan bagaimana menindak kegiatan-kegiatan berbasis teknologi, komunikasi yang dilakukan di dalam negeri maupun internasional ya. Kemudian kebijakan-kebijakan atau upaya kebijakan pemerintah ya. Kebijakan memang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas ya, menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan. Di mana pemimpin dan cara bertindak ya tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya. Untuk tujuan tersebut, pemerintah memiliki prinsip ya dengan garis melakukan manajemen usaha mencapai sasaran. Sebagaimana yang dilakukan atau definisi dari Leo Agustino mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai tindakan dan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang ya atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan ya, di mana terdapat masalah-masalah ya, kemudian hambatan ya, kemudian ada sesuatu yang ketidaksesuaian terhadap norma-norma, itu harus dilakukan upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan. Kemudian untuk kejahatan, untuk penangkalan tersebut, penangkal hal-hal fokus utamanya memang kebijakan pemerintah adalah usaha mencegah pelanggaran yang pertama. Itu yang pertama adalah, yang kedua adalah mencegah penanggulangan pelanggaran dan kejahatan yang diulang-ulang. Ya, itu
kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah. Kemudian untuk usaha pertama dilakukan dengan cara pencegahan sebelum melakukan penindakan dengan cara menggunakan sistem peradilan pidana ya. Peradilan pidana atau kita sudah ketahui kalau peradilan pidana berarti terkait dengan sel ya, masuk ranah sel atau hukuman ya, dimasukkan ke dalam penjara. Untuk ada 4 ya menurut Alan R. Covey menguraikan kan bahwa dalam perencanaan strategi penanggulangan kejahatan itu ada 4 pendekatan umum. Yang pertama adalah pengembangan program modifikasi pelaku. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pelayanan jasa kelembagaan dan untuk pelanggar. Kemudian yang ketiga adalah penciptaan jasa baru untuk kedua-duanya yaitu pelanggaran dan orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran. Kemudian yang keempat adalah pengembangan program untuk menetralisasi pengaruh menggerakkan anak-anak seperti halnya orang dewasa agar tidak bergeser pada pelanggaran hukum ya. Kemudian untuk pendekatan hukum keamanan dunia atau hukum untuk memerangi cybercrime atau dunia maya itu ada pendekatan hukum ya. Pendekatan hukum bertujuan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dan diperlukan oleh para penegak hukum untuk menindak suatu perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Ada beberapa pendekatan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan untuk penegakan hukum. Yang pertama adalah subjektivitas territoriality ya. Memang itu menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat ya, teritorial. Kemudian yang kedua ada objektivitas territoriality ya, yang berlaku bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan dampak yang sangat merugikan bagi negara. Kemudian ada nationality ya, pendekatan hukum secara nationality. Yang ketiga adalah menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi ya, wilayah untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Kemudian yang keempat ada passive nationality ya. Ini itu dilakukan untuk menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Ya. Kemudian ada yang kelima, pendekatan hukum untuk memeranginya adalah protective principle ya, yaitu berlaku hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dan dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang mampu digunakan apabila korban adalah negara untuk pemerintah ya. Yang terakhir pendekatan hukumnya adalah asas universality, selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait penanganan hukum kasus cyber. Memang ini perlu ya, asas universality, asas kesamaan ya, keberagaman. Kemudian kita akan membahas kerangka hukum telematika. Ya sebenarnya ini telematika ini nanti dibahas di bab selanjutnya. Namun di sini ada dasar ya, kerangka hukum telematika, membahas kerangka hukum dalam konteks telematika ya, merupakan dunia hukum itu sendiri. Memang berbeda nanti dunia hukumnya terhadap hukum telematika. Di mana ketersediaan dan keterbatasan aturan-aturan yang ada selama ini atau memaksa ya aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan untuk menemukan penemuan hukum di bidang ini ya, di bidang telematika ya, sehingga putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah telematika dapat memenuhi aspek keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Borolier, hukum telematika didefinisikan adalah secara luas sebagai suatu standar sistem dan aturan yang ada di dalam masyarakat yang menyangkut ya, kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian dengan norma-norma telematika. Ya. Kemudian pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik itu masuk ke telematika atau electronic signature, perlindungan dan privasi konsumen, cybercrime, pengaturan konten, dan cara penyelesaian sengketa domain itu masuk ke hukum telematika.
Kemudian yang kedua ada hukum pidana ya. Memang kecanggihan teknologi komputer kita sadari memberikan banyak kemudahan ya, banyak manfaat, terutama membantu pekerjaan manusia ya. Selain itu perkembangan teknologi juga kita sadari menyebabkan munculnya sebuah kriminalitas ya, kejahatan-kejahatan baru ya, dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Jadi memang di situ juga ada hukum pidana sebagai upaya perlindungan dan pencegahan cybercrime di Indonesia. Kita bisa melihat di situ Indonesia sedang berupaya mengoptimalkan KUHP ya, KUHP pasal-pasal di KUHP ya, tentang koridor hukum pidana ya, untuk mengakomodasi modus kejahatan komputer atau telematika. Namun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah memang pasal-pasal yang ada tidak sesuai dengan kejahatan yang berkembang. Ya. Jadi memang hukum itu dibuat setelah kejahatan berlaku, gitu ya. Itu memang sudah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang menggelitik ya. Jadi kejahatan itu, undang-undang atau hukuman itu ada setelah kejahatan itu dilakukan. Ya. Ini sungguh menggelitik ya. Kemudian yang ketiga ada hukum e-commerce ya. Hukum e-commerce ini memang di dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang ya di dalam dunia kejahatan kriminal, kejahatan di dunia maya itu terus beraneh-aneh ya, terus beraneh-aneh dan terus berkembang kejahatan. Dengan pesatnya menawarkan sebuah model atau sistem perdagangan yang inovatif, kreatif ya, mengikuti kemajuan teknologi yang tinggi di bidang media, komunikasi dan informasi, model ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap model perjanjian klasik ya, yang selama ini kita kenal. Meskipun secara berbeda, secara bentuk akan tetapi memang substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi. Hukum di Indonesia mengatur perjanjian secara umum ya, ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Perdata dalam buku 3 bab kedua tentang perakitan-perakitan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, di mana pasalnya itu kita ketahui di pasal 13 KUHP, KUH ya, KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau kelompok atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ya, itu hukum e-commerce ya, untuk melindungi masyarakat dalam dunia cyber. Kemudian ada hukum perlindungan konsumen juga ya. Jadi memang pemerintah sudah membuat koridor-koridor hukum untuk melindungi konsumen ya, baik konsumen telematika, konsumen di e-commerce ya, konsumen di dunia nyata ya, konvensional itu sudah diberikan ya. Contohnya kalau di hukum pelindungan konsumen itu ada pemerintah telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ya, itu upaya perlindungan dan pencegahan. Kemudian ada hukum telekomunikasi. Jadi selain ada telematika juga ada telekomunikasi. Memang dalam kepustakaan hukum, pengistilahan hukum telekomunikasi mungkin merupakan suatu yang baru. Akan tetapi jika dirunut ke belakang, lebih jauh lagi, hukum tersebut memang bukanlah suatu yang baru. Contohnya pada abad ke-19 ya, itu pemancaran atau penerimaan tanda-tanda sesungguhnya telah ada sejak abad ke-19. Ya. Itu memang sudah hal yang lumrah ya, hal yang sudah lama, tapi kita mendengarnya masih awam ya. Yang dibuat pada tahun 1998 juga ada laporan internasional tentang Telecommunication Union atau ITU ya, sebagai tameng ya, khususnya telah terbentuk undang-undang. Itu hukum telekomunikasi. Kemudian ada hak kekayaan intelektual, sebenarnya ini akan dibahas lebih dalam di modul selanjutnya ya. Jadi memang hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Domestik Indonesia seperti Undang-Undang Hak Cipta ya, itu nomor 19 tahun 2002 tentang merek ya, diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, kemudian hak paten diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2001. Desain industri juga sudah diatur juga dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2000. Di samping itu memang ketentuan hal-hal tersebut, perjanjian internasional di mana Indonesia merupakan salah satu pihak ya yang memegang perjanjian tersebut.
Hal ini memudahkan memang bagi pelanggan yang sudah ada untuk mencari, mengingat, atau menebak nama sebuah nama domain ya. Nama domain website itu juga nggak boleh tuh kalau kita udah ada domain terus kita pakai domainnya, itu mohon ya kalian bisa merubahnya atau merubah hal-hal yang unik ya yang tidak domain orang lain tidak sama dengan kita. Itu bahaya sekali ya. Itu karena masuk ke hukum hak kekayaan intelektual ya, jangan sampai terjadi. Kemudian untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, Undang-Undang tentang UU ITE nomor 11 tahun 2008 ya, memang upaya pemerintah tersebut menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan kepada khalayak atau masyarakat umum. Pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Informasi dan Dinas Komunikasi atau Kominfo yang bekerja dengan pihak stakeholder dan universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu ya. Di mana pada permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita kenal dengan UU ITE. Ya. Di dalam UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, mencakup hal-hal terkait ya. Yang pertama memang UU ITE itu bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian diketahui bahwa globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya suatu peraturan atau pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Kemudian yang ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kemudian yang keempat, bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, ya, kita harus menjaga, memelihara, ya, kemudian memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kelima, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan, pertumbuhan perekonomian nasional, ya. Kemudian yang terakhir, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan sehingga pemanfaatan teknologi bisa berjalan dengan visi dan misinya. Ya, jadi memang itu adalah hukum ITE ya, hukum ITE. Kalau kita pasal-pasal babnya per bab, memang bab 1 di UU ITE itu bersifat ketentuan umum, kemudian bab 2 berisi asas dan tujuan, kemudian bab 3 berisi informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, kemudian bab 4 penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, kemudian bab 5 itu berisi transaksi elektronik, bab 4 ya, nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, kemudian bab 7 perbuatan yang dilarang, bab 8 penyelesaian sengketa, bab 9 peran pemerintah dan masyarakat, bab 10 tentang penyidikan, bab 11 tentang ketentuan pidana atau sanksinya, bab 12 berisi ketentuan peralihan, dan bab 13 berisi ketentuan penutup ya, ketentuan penutup. Itu yang terdapat di UU ITE ya, UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, untuk perbuatan yang melanggar ya, UU ITE juga memang di situ di UU ITE itu dijelaskan dengan detail ya. Kalau kita melihat di bab-bab sebelumnya, memang perbuatan yang melanggar hukum biasanya itu dijelaskan pada pasal 27 hingga pasal 37 ya. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional bagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana pasal 27 ya. Misalnya mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian online ya, pencemaran nama baik, ya, tindakan pemerasan dan pengancaman secara online walaupun itu tidak secara langsung ya, tapi dilakukan secara elektronik ya. Kemudian ITE bisa dilampirkan di pasal 37 juga, setiap pasal ya tersebut mudah dengan jelas menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang.
kita bisa lihat. Kemudian yuridiksi ya, yuridiksi itu adalah sebelum menyoal masalah yuridiksi memang cyberspace lebih spesifik akan dijelaskan tentang secara umum ya konteks hukum internasional. Jadi yuridiksi diartikan sebagai kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, peristiwa, atau hukum. Jadi yuridiksi ini dipandang sebagai refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip tentang campur tangan dalam pandangan hukum, ya, pandangan hukum. Kemudian prinsip teritorial, menurut prinsip ini memang negara memiliki yuridiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Prinsip ini dipandang sebagai prinsip yang fundamental dalam hukum internasional ketika menyoal masalah yuridiksi. Jadi memang prinsip teritorial ini sangat penting ya pada saat berkenaan dengan internasional informasi dan transaksi elektronik karena memang pengaruhnya tidak hanya di nasional tetapi sudah internasional ya. Kemudian ada prinsip nasionalitas ya. Menurut prinsip ini memang suatu negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimanapun juga. Dalam hal ini prinsip nasional dibedakan atas prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif. Prinsip nasional aktif menurut prinsip ini suatu negara memiliki yuridiksi terhadap warga negaranya yang melakukan tindakan pidana di luar negeri. Kemudian pasifnya itu, nasional pasifnya itu menurut yuridiksi pasif ini negara memiliki yuridiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindakan pidana terhadap warga negara di luar negeri. Jadi itu hal yang perlu diketahui. Kemudian ada prinsip perlindungan. Ya. Prinsip perlindungan itu adalah negara melakukan sebuah yuridiksi terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan suatu bangsa atau suatu golongan. Kemudian untuk prinsip universal, ya, prinsip universal ini, menurut prinsip ini setiap negara memiliki yuridiksi mengadili tindakan kejahatan tertentu. Ya, prinsip ini diterima secara umum karena tindakan kejahatan tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Kemudian prinsip kebijakan non-penal untuk memerangi cybercrime. Dalam kaitannya dengan upaya memerangi cybercrime melalui sarana non-penal, ya, perlu dirumuskan terlebih dahulu, ya, atau kita kenal dengan Umbrella Act atau payung hukum. Kemudian penyusun kode etik, lanjut pihak-pihak terkait, kemudian menghadapi cybercrime, bagaimana mengembangkan preventif, ya, sikap preventif untuk penanganannya. Kemudian yang ketiga, semua pihak termasuk kalangan industri ya, itu wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi yuridiksi di ruang nyata juga, di ruang maya juga, di ruang maya itu harus dirumuskan juga ya, wajib itu dirumuskan. Kemudian sindikat cybercrime, ya sindikat cybercrime ini kita saat ini sudah memasuki era abad 21 ya. Jadi memang sebagai pengamatan saja kasus sindikat di Indonesia adalah kasus sindikat asal-asal negara ya yang sudah berhasil ditangkap oleh Mabes Polri itu di asal negara Tiongkok ya. Sindikat ini merupakan motif penipuan dan pemerasan terhadap korban yang merupakan warga negara Tiongkok juga. Informasi yang didapatkan oleh Mabes Polri merupakan informasi dari pihak otoritas Tiongkok yang memberikan laporan mengenai adanya sindikat tersebut. Ya banyak ya, modus-modusnya itu banyak ya. Penipuan, pemerasan, penyamaran ya, penegakan hukum seperti harus ya kejaksaan, pemerintah itu ya harus berperan serta. Ya, begitu ya untuk upaya perlindungan pencegahan cybercrime apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana melakukannya, tindakan kejahatan hukumnya apa saja. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan ya itu bisa kalian langsung hubungi 0812 0821 333 8827. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.